Oh mati tak? Nah, sementara kalau misalnya dengan yang ahli, yang expert, maka disebut dengan expert system. Yang dia nyantri pada orang expert, maka hasilnya akan jauh lebih baik. Paham? Gitu. Jadi ketika dia menelan, dan dia tidak perlu belajar seperti si expert tadi yang menghabiskan sekian banyak waktu kan? Dia hanya mengambil pengalaman saja. Dia hanya mengambil logika berpikirnya saja. Gitu. Jadi seperti yang tadi, si asisten tadi biasanya setiap kali datang duduk dulu bu, ya. Gitu. Sama kan kayaknya. Gitu. Itu sakit apa? Nah, itu sudah kata-kata sudah pakam. Kayak orang dalam itu sudah jelas. Kata-katanya selalu itu. Dia nggak akan mengubah kata-kata itu karena nanti menjadi busuk. Karena pakemnya yang ngajari dia, pakarnya tadi itu ngajari dia begini. Sakit apa? Dada. Selesai. Enggak. Oh, tadi. Karena dia juga pertanyaan juga yang dilakukan oleh si pakar tadi juga seperti itu. Pak, sama. Karena dia sudah 5-10 tahun di situ. Pinter mungkin dia. Kan belajar buku apa? Karangan sopo. Ya Allah, buku primbon juga sih. Padahal dia nggak belajar banyak. Dia tidak belajar sebagaimana si dokter tadi, tapi dia menyerap tacit knowledge. Paham? Duduk. Paham ya? Oke. Setelah sampai paham bahwa inti daripada artificial intelligence itu adalah knowledge base, berbasis pengetahuan, berbasis kepada tacit knowledge, bukan berbasis pada explicit knowledge. Explicit knowledge itu buku, dokumen, enggak. Tapi nggak akan pernah mengajari mesin AI sampai dengan buku, sampai buku kan e-book semua masukkan jreng gitu, nggak ngerti apa-apa. AI nggak ngerti apa. Makin banyak e-book sampai berikan error. Ya, apa yang diberikan pada mereka? Knowledge base. Kita sekarang bicara knowledge base. Siapa yang masih belum mengikuti? Paham ya? Ali? Gak ngerti kan? Oke. Kita sekarang berbicara tentang knowledge base, basis pengetahuan. Kalau sampai kenal dengan database, maka sekarang kita berbicara knowledge base. Sekali lagi ketika masuk ruangan kita, jangan membahas tentang bahasa pemrograman. Kita harus melupakan itu. Bisa datang ke sini, mereka apa? Jadi ketika kita berbicara database, isinya itu adalah angka, string, data. Tapi yang sekarang kita bicarakan adalah basis pengetahuan. Ya, bukan berbasiskan sebuah sedikit ilustrasi. Kalau misalkan kita berada di dalam tumpukan sampah, terus kemudian kita memilah sampah itu, mengelompokkan sampah-sampah di dalam bentuk kotak-kotak, maka kita berbicara database. Paham? Jadi kita berbicara database itu adalah kelompok kumpulan dari simpanan informasi. Oke. Ketika kotak-kotak dari tempat sampah tadi misalkan isinya plastik toh, kalau itu bisa pilah lagi, oke, bukan hanya plastik, ini plastik bentuk gelas, plastik bentuk botol, itu sudah memisah-misahkan begini. Bisa aja sampai buat kotak yang isinya adalah plastik, nggak peduli plastik. Itu berbicara habis. Halo, dia itu karena nggak ngerti aku pusing. Ya Allah ngerti ya. Ketika kita sudah mulai makin rapi, makin baik mengelompokkan itu, kemudian kita mulai membuat sebuah informasi, membuat sebuah benang merah. Plastik ini harus dilelehkan jadi begini. Informasi untuk pelelehan, informasi untuk ketika waktunya makin lama kemudian dia makin jadi begini dan sebagainya. Ini yang disebut dengan informasi. Paham? Ketika database itu dipakai untuk membuat kesimpulan-kesimpulan, maka yang kita lakukan adalah menggali. Jadi pertama adalah
berikutnya, oke, ketika saya punya informasi satu, informasi dua, informasi tiga, yang bisa saya pakai untuk memprediksi sebuah aktivitas, maka ini disebut dengan knowledge. Ya, itu yang disebut dengan pengetahuan. Ketika kita bisa pakai prediksi sesuatu. Ini fisiknya. Besok harus bawa tas ke saya. Itu basis pengetahuan. Jadi, ketika kita mengajari mesin cinta untuk punya basis pengetahuan, maka level kita harus memahami pengetahuan itu. Paham? Jadi ketika kita memahami pengetahuan kemudian kita berikan dia data, enggak nyambung, dia nggak bisa bikin. Ketika kita berikan dia level informasi juga tidak nyambung, maka berikan dia knowledge. Fokusnya untuk prediksi. Pikirkan sesuatu yang fokus untuk memprediksi. Itu yang disebut knowledge. Jangan bicara tentang bis lagi ya, lewat. Bob, udah lupa kan? Jadi, kalau kita berbicara tentang artificial intelligence, jangan lagi berpikir tentang database. Karena kita tidak akan nyambung. Yang kita berikan adalah knowledge base. This is knowledge base, not database. Ngerti? Kayaknya minggu depan kita siapkan kopi aja ya. Jadi kalau sambil kopi terkang. Kita sekarang berbicara tentang knowledge base. Apa sih knowledge base itu? Itu tadi fokus pada prediksi. Fokus pada prediksi. Intinya di sana. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, tanyakan sesuatu yang fokus pada prediksi. Tanyakan sesuatu yang fokus pada prediksi. Jadi misalkan saja, sampai mau membuat knowledge base, membuat sebuah pohon pengetahuan, knowledge base. Kita sekarang membangun sebuah pohon pengetahuan. Gitu. Kalau database kan kita buat fieldnya, kita buat sampai dengan bertahun apa-apa. Jadi kita bicara tentang knowledge. Maka apa yang sampai tanyakan pada dokter itu, fokus pertanyaan pada prediksi. Jadi misalkan sampai pingin si AI tadi itu mengerti tentang politik. Gitu. Oke, politik apa? Politik prediksi tentang kejatuhan presiden. Saya tidak membahas Anda. Yang pendukung ya, ini contoh. Karena dari kebenaran ya. Jadi misalkan ada ahli politik, tapi yang membuat AI tentang politik, tentang prediksi sebuah keadaan politik. Apa saya tanya, siapapun, apa? Jika Bapak mau memprediksi apakah si AI jatuh atau tidak, maka apa yang Bapak? Itu yang saya bertanyakan pada para ilmuwan. Sampai bisa membuat peta. Dia akan mengatakan, saya lihat dulu elektabilitas. Setelah elektabilitas Bapak tahu, saya akan lihat dulu apakah dia itu pintar atau tidak. Pak, peta ini tidak mudah. Ya, peta ini menentukan kecerdasan seseorang di dalam memilah menyederhanakan permasalahan. Orang yang pintar itu adalah orang yang petanya sederhana, sehingga dia bisa bercerita sederhana. Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa menyederhanakan permasalahan. Jadi misalkan saja ada orang berbicara tentang kuantum, kemudian dia hanya membuat tulisan bracket begitu, membuat tulisan tentang Schrödinger yang nungker begitu, dia nggak ngerti. Dia hanya tentang
apa yang ada di buku Bapak tulis. Ya. Dia harus memahami sebenarnya ketika saya bercerita Schrödinger, kapan sih Schrödinger dipakai? Untuk apa? Bagaimana? Harusnya ini saya tetapkan. Ketika sejak awal tulis, Pak itu apa? Gak penting, ayo tulis. Itu saya nggak penting. Pak, harusnya dia memberikan informasi ketika dia jagoan, maka dia jagoan mempetakan knowledge-nya. Kalau dia tidak mampu mempetakan knowledge-nya, dia nggak ngerti. Dia sendiri nggak ngerti, dia hanya gugur kewajiban. Datang ke kelas aja, yang menceritakan kita tidak menjadi orang-orang teori. Bedanya orang reputasi itu paham. Oke, kembali ke sana. Fokus tanya, kemudian petakan. Petakan pengetahuan itu berdasarkan kepentingan untuk prediksi. Kita tidak berbicara informasi, kita tidak berbicara data, kita berbicara knowledge. Petakan itu berdasarkan kepentingan untuk mengambil kesimpulan, mengambil prediksi. Jadi misalkan ada seorang pakar itu adalah pakar ahli gila, ahli saraf gitu. Terus kemudian sampai tanya kepada mereka yang pertama kali dia tanyakan yang urutan dari dia berlogika itu apa? Itu yang saya tangkap. Makin pakar dia makin bagus menurutnya. Salah satu contoh. Seorang pakar itu mengatakan ketok dulu kepalanya pakai palu kecil. Nah itu gimana? Ada yang orang ketok kepalanya itu adalah urutannya kesekian. Setelah ini ketok dulu. Nah, mana yang paling efektif itu adalah kecepatan untuk mengambil Pak. Makin jagoan sampai mempetakan sesuatu, makin cepat mesin sampai itu menjawab apa yang harus dijawab. Nanti kita akan berbicara bagaimana membuat knowledge base. Paham? Jadi dengan demikian, maka mesin kita menjadi seakan-akan seorang ekspor, begitu, karena dia mempelajari tingkah bagaimana seorang manusia berpikir. Dari mana? Dari seorang ekspor beneran. Artinya yang membuat knowledge base, yang membuat peta pengetahuan ini harusnya seorang ekspor. Pak, saya kemarin itu membimbing anak tekno ya, tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi untuk sakitnya usus perempuan. Itu karena dokter kandungan itu biasanya menyarankan. Jadi supaya untuk ini bisa dipakai untuk perempuan, maka itu sebenarnya secara mesin. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya diuji. Dari situ kebenarannya dari ketika benar-benar diuji itu masih di bawah 80%, kebenarannya hanya uji ke 100 kali ya, berapa orang itu yang penting ketika dia uji terus begitu sekitar 78%. Saya cuma mengatakan begini, ya artificial intelligence itu fokus kepada pakar yang tanya. Saya tanya, pakar yang tanya itu, oh ya dia belum selesai dulu sekolah asal. Dia belum pakar, dia belum mengerti. Gitu. Jadi tergantung dia nyantrik pada siapa. Tergantung si pembuat programmer tadi itu tanya mewawancarai dokter selevel apa. Jangan-jangan tidak pakar-pakar amat ini. Gitu. Ya, jadi dari situ dipetakan pertama adalah ini kalau otak kita ketika mendengar ini langsung berpikir, oh ya ini balapan atau ada itu tergantung kepakaran jadi seseorang yang memprediksikannya. Kembali ke sini, jadi ada pertanyaan apakah muntah, apakah gila. Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah kemana? Itu peta knowledge-nya itu tergantung dari si dokter tadi. Pak, makin pakar dokternya makin bagus. Dan memang jangan banyak dokter. Nanti akhirnya petanya nggak jadi. Kalau dokter ini mengatakan nggak bisa. Aku selalu tanya ini dulu tadi
telingannya itu bisa mendengar apa tidak. Yang dokter yang lain bilang nggak penting telinga mendengar atau tidak. Yang penting itu apakah dia jantungnya sakit atau tidak. Itu kan ini nanti peta kita akan pelajari. Nempel pada orang yang kita yakin itu. Kalau misalnya kita mendengar dari sekian banyak orang, kita ragu sendiri. Tapi apakah kita sudah sepakat dari mereka? Itu masalahnya. Mengerti? Dulu ketika saya kuliah, dosen saya itu mengatakan begini, aku ingin tahu apakah sampai mengerti atau tidak. Coba buatkan knowledge base dari fisika ASD. Ini buatkan knowledge base-nya. Knowledge bagus, saya ngerti bagaimana. Kalau enggak, buatkan. Apa pertama kali yang kita pikir ketika orang bertanya apa? Kita membuat peta pengetahuan setiap kita pasti berbeda. Dan ini nanti yang bisa dalam tanda petik bisniskan. Jadi kalau misalnya memang kita membuat AI, itu peta pengetahuannya itu mahal. Jadi nanti kita akan bisa mengatakan kalau engine-nya is okay, bisa dipakai. Seperti saya katakan kemarin kan. Ketika kita membuat sistem cerdas, maka kita tidak perlu untuk coding berulang-ulang. Ketika saya membuat mesin AI, nanti ada mesin impresi, kita akan bahas. Ketika saya membuat mesin AI, sudah jadi, sudah selesai. Tinggal saya nyantrikan AI itu mana? Ketika saya membuat mesin membuat knowledge base, basis pengetahuannya ini ke siapa? Gitu. Jadi ketika basis pengetahuannya ini nempel, misalkan saja saya membuat mesin AI knowledge base itu nempel di Amin Rais, misalkan. Saya bisa mengatakan ini adalah kecerdasannya Amin Rais ada di sini, tentang politik. Saya bisa mengatakan seperti itu. Dan level dari mesin saya itu level ini, Pak. Jadi nanti kita bisa menjual atau kita bisa berbisniskan dari knowledge base milik siapa. Sama dengan kalau misalkan sebuah mesin catur, ini knowledge base-nya milik siapa? Milik Karpov apa milik Kasparov atau milik Saat gitu ya. Gitu. Jadi, kalau Saat, pokoknya ini ngawur aja gitu. Nah, misalnya seperti itu. Milik siapa knowledge base-nya ini menentukan seberapa canggih, seberapa pintar artificial intelligence kita. Besok kita akan membahas tentang bagaimana membuat knowledge base. Nah, di sini kita sudah mulai tahu bahwa artificial intelligence mesin itu tidak perlu belajar. Ketika kita bicara AI tidak perlu belajar banyak. Sama dengan ketika si Asimov itu cukup jagoan ya. Asimov itu ketika diminta untuk menyerahkan minuman kepada seseorang, itu tidak perlu lagi untuk mempertanyakan macam-macam gitu. Dia sudah berbasiskan knowledge base orang tertentu. Dan sementara ini dia sudah bisa. Ketika kita tidak bisa membuat full seperti manusia, itu oke lah. Kita membuat mesin memprediksi. Kita membuat mesin memprediksi apakah bisa hujan atau tidak. Tergantung knowledge base kita. Pada siapa, seperti apa. Fokus di knowledge base. Bagaimana sebuah mesin itu bisa diberi obat pengetahuan, bisa diberi informasi pengetahuan. Tidak perlu dia belajar tentang banyak. Seperti mobilnya Google tidak perlu dia belajar tentang traffic, dia tidak perlu belajar tentang undang-undang undang-undang lalu lintas, tidak perlu. Dia melihat kebiasaan, dia melihat basic knowledge dari situ. Ya. Jadi kalau misalkan belajar ketemu dengan sebuah teori apapun tentang artificial intelligence, teori ini fokus untuk mendapatkan jalan tercepat. Ya. Jadi mau teori KMM, teori apapun, daki-daki sampai membaca aja bingung. Gitu. Intinya adalah sampai diajari untuk ketika saya sudah punya knowledge base. Knowledge base itu wajib. Ketika saya sudah punya knowledge, bagaimana mempercepat? Jadi ketika sudah punya pohon pengetahuan, bagaimana mempercepat sebuah seperti program catur tadi. Dulunya skakmat Raja Mati itu ada di cabang ini. Bagaimana dia mempercepat
jarak terpendek. Ya, dalam pengalaman ada beberapa mesin yang kemudian membuat teori baru dalam fisika ketika dia menelusuri percabangan pengalaman. Itu yang sekarang jadi sebuah pembahasan dinamika yang gitu. Jadi ketika dia melewati jalan yang tidak dilewati oleh orang biasa, orang yang umum, ada juga menarik. Misalkan saja tiba-tiba saya mempelajari tentang fisika statistik, tiba-tiba dari berat massa atom, misalkan, ya. Selama ini orang tidak membahas, tidak berjalan dengan teknik itu. Tapi knowledge base ini bisa membuat sebuah mesin yang ada sebuah teori sendiri bagaimana melewati lalu lintas dari knowledge base yang ada sampai dia mendapatkan goal yang banyak knowledge base sana. Banyak node ya. Apakah itu sistemnya seperti di memory card atau di apa gitu atau gimana? Pasti kan jika hanya satu memory card misalnya knowledge base-nya berbasis memory card, kan otomatis untuk pada satu mesin itu agar lebih kaya dengan knowledge base kan akan bertumbuh banyak memory card. Yang pertama kita membuat sebuah engine artificial intelligence. Dan engine ini sampai bisa dapat dari mana? Ini sampai bisa download dan sebagainya. Engine artificial intelligence itu adalah inference machine. Nanti kita bahas. Itu Pak. Mesin inference. Jadi ketika engine AI-nya sama sudah ada, saya tinggal membuat yang disebut dengan knowledge base tadi. Knowledge base itu misalkan saya simpan di dalam SIM card. SIM card ini mempunyai area wilayah. Misalkan saya mau membuat mesin jagoan politik, tinggal saya masukkan knowledge base politik. Ketika sampai ingin menjadi seorang dokter, pakar dokter, maka saya memasukkan memori pakar dokter. Cuma itu aja. Ketika sampai mempunyai ingin membuat dia pakar catur, ya tinggal dimasukkan saja. Engine-nya sama, tidak perlu membuat lagi. Mengganti. Bukan hanya itu, ketika knowledge base yang sampai pakai sama-sama, misalkan area memprediksi cuaca, sampai belajar ini dari pakar geofisika lokal, sampai masukkan. Tapi kemudian ketika sampai belajar dari pakar geofisika internasional, sampai masukkan, itu nanti kita bisa cek, bisa level kecerdasan seperti itu. Ya. Nah, ketika saya sudah punya knowledge base, kemudian saya ingin nambahin, nggak ada masalah, cepat sekali. Jadi tinggal nambahin ini ikut node mana, itu nanti kita bahas. Jadi, oh ini ikut ini, oh ya kalau bisa ikut ini, nggak ada node-nya, buang aja. Berarti nggak ada sambungannya. Sama dengan ketika kita berbicara tentang fisika, tiba-tiba di situ ada telur yang ikatannya itu adalah santet, gitu ya. Oh ini kan ada jalurnya ini. Ada merah-merahnya, ini santet. Saya masukkan di dalam kaidah teori saja, nggak ada nyambung. Ketika nggak ada nyambung, buang aja. Ketika ada sambungannya, tempel. Bisa kita bahas. Nah, ada wilayah di mana knowledge base kita itu ketika pengetahuan baru muncul itu tidak punya node sama sekali, atau bisa membuatkan node. Ketika sampai merasa node ini tidak bisa nyambung sana kemari, jadi berapa jumlah memori yang dibutuhkan kecil, berapa prosesor yang dibutuhkan hanya nggak berat, karena dia menelusuri semua informasi yang ada. Kasih poin 5 Pak. Ada lagi pertanyaan? Gini, saya pengen di sekitar itu jagoan politik, jagoan keamanan, jagoan ekonomi bisa saja. Tapi petanya jadi bulat. Peta pengetahuan kita jadi bulat. Ketika memang kita jagoan membuat peta knowledge-nya, tidak ada masalah. Ya, jadi masalah peta kita jadi bulat. Sangat mungkin
ketika dia menelusuri, dia tidak pernah dapat jawaban, dia tidak pernah sampai ke goalnya. Jadi sampai batasi atau sampai biarkan dia terus loading. Mas, gimana jawabannya? Gitu. Bisa jadi kita buat ketika dia sudah berjalan di sekian iterasi, saya nggak tahu. Ya, mengerti? Bisa jadi. Ada pertanyaan lagi? Kasih poin 2 apa? Memang kenal kan? Oke. Ini yang sering ditanyakan ya. Ini yang sering ditanyakan, apakah mesin ini bisa belajar sendiri? Kalau dia bisa belajar sendiri, dia bisa pintar-pintar dewe, gitu kan? Dia bisa mengambil selama ini pasti ada 2 arena, arena belajar dan arena ya. Selalu ada 2 arena. Jadi arena belajar adalah arena ketika kita memboboti, kita memberikan informasi kepada knowledge base, kepada load-load yang knowledge base. Itu adalah arena pembelajaran. Apakah arena pembelajaran itu bisa dilakukan sendiri? Prinsipnya bisa. Tapi sampai sekarang belum ada yang seperti itu. Sama dengan pertanyaan kenapa ketika urusan dengan nyawa manusia itu AI tidak boleh masuk. Kalau bertanya, karena manusia tidak bisa. Sampai sekarang belum ada yang berbeda. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada. Tapi kemungkinan itu. Apakah nanti ada mesin yang lain yang kamu belajar? Sekarang masih di belajar jadi seperti itu. Bisa jadi ya? Oke, kasih poin 3. Ada pertanyaan lagi? Yang tidak pernah bertanya kita minus 20 ya. Ayo berani bertanya. Oh ini tadi bertanya ya. Berapa kali? Tentang apa tadi? Oh ya, tadi poin tujuannya. Itu intinya. Inti dari masalah adalah monggo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. 2 menit. Oke. Istilah sistem cerdas itu tidak hanya ahli, jadi banyak sekali. Jadi sistem cerdas itu adalah sebuah upaya membuat mesin jadi cerdas. Jadi ada ahli, ada bagi, dan lain-lain. Kalau kita bicara sistem cerdas, maka kita bicara hampir semuanya itu. Tapi kalau kita bicara ahli, kita bicara yang sudah cerdas. Bagaimana mempetakan logika mesin. Ada pertanyaan? Oke, matikan dulu.